Beberapa kali kita salah. Yang urusan publik malah dibiarkan saja, yang urusan privasi malah banyak diikut campuri. Tapi sejatinya rakyat adalah oposisi yang paling penting menurutku itu. Berarti kan intinya sebenarnya itu mau kanan mau kiri itu sebenarnya itu intinya itu sama ya. Rakyat yang pengen negaranya itu negara yang damai, negara yang lebih baik lah ibaratnya. Jadi itu sebenarnya itu kalau ada yang, karena kan masih banyak yang masih nggak paham gitu loh tentang kanan dan kiri itu, jadi kayak sesuatu yang tabu banget gitu loh. Karena kan masih ada yang lu kanan, lu kiri, gila gini. Padahal sebenarnya itu intinya itu kanan dan kiri itu nggak penting banget gitu loh. Tapi tujuannya itu ya apa ya, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sehat, Indonesia yang saling berdamai dan saling sejahtera, pastinya ada gitu. Nah, kalau dari kalian itu ya, pemerintah sekarang tuh kayak gimana sih? Sebagai rakyat nih, kalian tuh sebagai rakyat kan? Pemerintah yang sekarang kayak gimana? Gini ya, aku mencoba melihat dari perspektif ya. Kalau tadi Mas Sofi bilang kan kita harus pesimis, tapi kalau aku harus apa adanya. Kita harus mengakui emang kita banyak kemajuan gitu. Misalnya infrastruktur kita makin maju, sistem pendidikan makin oke, terus atau misalnya dengan wacana Merdeka Belajar Menteri Nadiem Makarim yang cukup bagus. Jadi emang kalau ada kemajuan ada, dan itu emang harus diakui gitu. Dan itu menurutku step by step, langkah demi langkah gitu. Misalnya kita juga udah mulai berani sama investor luar negeri. Misalnya kita udah mulai berani sama Freeport, enggak yang jadi budak dalam tanda kutip ya, enggak jadi budak dalam tanda kutip terhadap Freeport dan lain-lain. Kita emang mulai berani, kita emang mulai punya langkah-langkah yang lebih maju gitu. Tetapi memang kalau dibilang belum sempurna, ya belum gitu. Masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Nah, salah satu hal yang perlu dibenahi, aku punya banyak concern sebenarnya. Aku punya concern utama dua hal sebenarnya, yaitu soal privasi, kebebasan memilih hidup, sama soal lingkungan. Nah, kalau pakai concern dua aku ini, menurutku misalnya masalah privasi dan kebebasan pilihan hidup ya, menurutku kayak yang aku bilang di awal tadi lah, pemerintah belum sepenuhnya melindungi pilihan hidup seseorang. Misalnya akan sangat sulit bagi seseorang untuk menikah beda agama, karena secara administratif salah satu pasangan harus menjadi agamanya. Misalnya aku Islam, kamu Kristen, ya kamu harus jadi Kristen. kamu harus jadi Kristen, atau apa harus jadi Islam gitu. Atau kebalik ya, gue lupa. Tapi intinya secara administratif harus sama lah. Harus sama. Padahal itu adalah soal kepercayaan dalam diri sendiri. Yang penting adalah menikah itu adalah soal saling mencintai. Asik. Atau misalnya menikah sesama jenis. Mungkin ini akan jadi perdebatan yang panjang, tapi bagiku itu adalah kebebasan pilihan individu gitu. Aku sama Oke ini misalnya saling mencintai. Aku geli. aku mau Oke mau, kenapa tidak gitu loh. Toh juga orang-orang tidak akan biayai hidupku gitu. Nah, dan banyak hal lain yang menurutku pilihan hidup dari masyarakat itu belum dilindungi gitu. Terus kedua, masalah lingkungan. Oke lah, ini mungkin akan menjadi isu yang sekunder. Ada isu-isu yang lebih penting, misalnya isu-isu kemanusiaan atau isu-isu ekonomi. Oke, tapi bagiku isu lingkungan ini adalah isu masa depan. Misalnya aku mencoba untuk tidak menggunakan plastik, sedotan dan plastik sekali pakai. Aku berusaha menghindari itu karena bagiku ini soal masa depan gitu. Nah, di dua isu concern ini misalnya pemerintah masih banyak kekurangan, tapi di isu-isu lain mulai banyak kemajuan, dan apa harus ngakuin itu sih. Jadi pada poinku adalah ya memang kalau kita bicara soal kebijakan kajian ini bakal jadi suatu perdebatan yang panjang ya, bahkan proposalku pun itu kita bisa perdebatkan lebih panjang. Tapi poinku adalah harusnya pemerintah itu hadir gitu, buat kebijakan itu, concern masalah itu, dan hadir untuk bersama-sama membantu menggunakan ini. Ya kalau kamu pernah lihat, belum lama ini Jokowi ada eksklusif interview dengan jurnalis dari BBC yang itu orang luar kan, dan dia ditanyain kenapa concern
masalah ekonomi, gimana dengan masalah lingkungan, masalah apa ya, human right kalau nggak salah, dan beberapa isu lingkungan. Katanya dia bilang gini, pada saat ini aku fokus pada ekonomi. Jadi Jokowi bilang saya kerja fokus itu, punya prioritas ekonomi yang mana kemudian itu ada yang lain itu hal kedua, hal sekunder gitu. Yang menurutku ini salah gitu. Ya. Dan pemerintah ini punya 38 kementerian kalau aku nggak salah ya. Oke. Yang dimana tugas Semuanya ekonomi dan tugasnya mereka adalah bekerja di bidangnya Bidangnya masing-masing, dan Kementerian Lingkungan Hidup pun ada gitu loh. Ya berarti harusnya semua tuh punya concernnya masing-masing gitu, dan emang harus dijalankan bersama. Nggak bisa dong negara fokus doang ke ekonomi, nggak bisa juga fokus ke lingkungan doang, nggak bisa juga fokus ke kemanusiaan, nggak bisa, harus berjalan bersama-sama gitu. Nah, dan ini yang menurutku belum sepenuhnya dilakukan oleh setidaknya pemerintahan era Jokowi, apalagi periode kedua. Ada beberapa masyarakat tuh yang nggak peduli banget gitu loh, hal-hal seperti itu kan sebenarnya hal sederhana ya, hal sederhana yang berkelanjutan sebenarnya. Nah, sebenarnya ya itu benar sih katanya, pemerintah tuh emang harus ada juga dalam hal itu. Mungkin itu hal yang sepele, cuman itu berkelanjutan. Jadi ketika pemerintah menyuarakan, pasti kok ada beberapa yang sadar. Mungkin ada beberapa influencer di Indonesia kan juga sudah menyuarakan hal seperti itu. Banyak sekali. Sudah banyak banget. Nah, itu mungkin ada yang udah lihat tuh, iya ya, plastik itu mungkin harus dikurangi, apalagi yang single use kayak gitu kan, harus dikurangi. Tapi ada beberapa yang seperti orang tua atau anak-anak kecil itu kan kadang nggak mengikuti influencer kan. Okay. Nah, itu kurang paham gitu dan kurang mengerti akan hal itu. Jadi pemerintah tuh emang harus ambil ahli juga sih hal kayak gitu. Tepat. Dan kalau misalnya dengan beberapa menteri yang sudah disediakan, yang sudah dipilih, masa nggak membantu? Dan ya kehadiran pemerintah. Kalau misalnya bahas kebijakan dikit, namanya kan zero plastic policy ya. Dan itu tuh udah banyak diterapkan misalnya di Amerika, di beberapa negara bagian, kemudian di beberapa negara Eropa, khususnya yang besar-besar, Switzerland, Italia. Mereka mulai banyak zero plastic policy, dan berjalan baik. Maksudnya tidak ada sesuatu yang signifikan banget yang bikin kekicauan atau apa, enggak juga sih, malah bikin lebih bagus. Oke. Jadi apa ya, tadi ada beberapa kata-kata yang agak menyenggol batinku sebenarnya dari kedua ya, kayak sebenarnya Lala tadi ya, dia bilang ada menggunakan dari beberapa influencer untuk ini. Jadi dari kata-kata itu aku beranggapan bahwasanya saat ini pemerintah kehilangan kewibawaannya. Asik. Jadi di mana seharusnya pemerintah yang bisa berbicara kepada rakyat itu malah menggunakan mereka. Jadi dari situ emang nggak pengaruh sih ya, oke-oke aja. Tapi kalau kita telisik lagi, nah berarti ini pemerintah nih ada yang salah di situ. Lebih apa ya? Selangkah lebih. By the way, sebelum lebih jauh, duduknya gesek di X kan. Oke. Ya. Siap. Lanjut. Edukasi. Oh ya, ada dikit lagi lah. Jadi menurutku tadi yang si Fikri bilang mengenai rumahku dekat tapi nggak ada transportasi umum. Oh iya. Jadi terpaksa menggunakan kendaraan motor yang berakibat polusi. Jadi kalau aku melihatnya itu lebih ke belakang lagi. Jadi apa penyebab kendaraan semakin banyak? Selain nggak ada angkutan umum yang tepat dan juga nyaman buat kita, itu karena ada kebijakan kredit motor. Dan juga kita tahu dari mana motor itu. Kebanyakan kan produksi dari Jepang kan? Kita sebutnya Jepang kan? Mereknya. Ya, dari Jepang. Mereka di sana jarang menggunakan motor dan mobil, lebih ke transportasi umum. Nah, jadi efeknya itu mereka menjual ke Indonesia. Jadi biarkan mereka aja yang dapat ini, transportasi umum, Indonesia aja yang mengkonsumsi itu. Mereka cuma memproduksi tapi nggak mau menggunakannya. Jadi Indonesia karena populasi semakin banyak, dijadikan pasar di situ. Kalau aku mau koreksi dikit ya, sebenarnya ya memang mungkin ada benar ya, iya dijual aja ke Indonesia, tapi ada faktornya juga kenapa Jepang jual ke Indonesia, karena ada demand atau penawaran. Jadi kalau di hukum ekonomi kan kita mengenal supply dan demand kan. Nah, demand di Indonesia itu banyak gitu. Makanya mereka berusaha, yuk kita supply gitu sih. Dan salah satu alasan menurutku nih ya, kenapa demandnya banyak, ya karena transportasi umumnya tersedia. Jadi saling berkaitan antara kedua itu sebenarnya. Kalau emang ada transportasi umum yang lebih layak, aku mending dari Tangmang ke sini berapa puluh kilometer, lebih baik naik transportasi umum. Kalau setiap jam, setiap aku membutuhkan ada, lebih enak.
Jadi kenapa harus naik motor hujan-hujan? Motor hujan-hujan. Iya, kayak gitu. Lebih gampangnya kayak gitu. Jadi kalau menurutku juga bahas transportasi umum ya, ada indikator sederhana aku buat transportasi umum itu baik apa enggak. Kamu suruh bule datang ke kota ini. Kalau dia memilih menggunakan Gojek, taksi, atau misalnya dia nyewa motor, berarti transportasi umum kita jelek. Tapi kalau misalnya dia memilih menggunakan bis, atau kalau kita udah ada kereta dalam kota, LRT, kalau misalnya udah ada, kalau mereka lebih memilih menggunakan itu, berarti transportasi umum kita udah lumayan, udah setidaknya udah oke. Dan itu menurutku kalau di Jakarta ya, Jakarta udah oke. Grab misalnya, kita bicara Grab ya, yang banyak di Asia Tenggara, yang ada di Malaysia, Singapura, di Bangkok. Mereka punyanya pasar masing-masing. Ada orang-orang yang ya lebih memilih bayar lebih mahal, mereka lebih Nyaman. naik mobil ya. Kalau kebanyakan di luar kan Grabnya mobil, jarang yang ada motor. Kecuali di Thailand yang banyak. Nah, mereka lebih memilih pakai mobil atau misalnya ya beberapa kali naik Gojek karena mungkin lebih cepat, lebih khusus gitu dengan transportasi umum. Tapi ada orang-orang yang lebih memilih naik transportasi umum gitu. Nah, aku sendiri pun kalau misalnya aku melancong ke luar negeri, aku lebih tergantung negaranya, tapi aku lebih memilih buat naik kayak MRT mereka, LRT mereka daripada Grab mereka karena lebih nyaman dan titik berhentinya lebih banyak. Jadi misalnya tujuanku kemana itu aku jalannya biasanya nggak jauh. Nah, jadi ada pasarnya masing-masing, dan kalau kita lihat Grab juga hidup kok jadi ada pasarnya masing-masing. Jadi menurutku kayak nggak usah takut ketika transportasi umum ini semakin besar, semakin baik, terus ojol jadi tergerus hilang. Menurutku sih enggak, karena akan tetap ada pasarnya masing-masing. Mas Oki, Ya aku sependapat sih sama Fikri. Soalnya karena pada dasarnya selalu ada pertanyaan apabila ini nggak ada nanti ini gimana. Tapi pada akhirnya juga cukup menjawab pernyataan dari Fikri ini karena dia juga sudah mengalami langsung keadaan seperti itu. kamu sudah? Oh, insya Allah. Ini balik lagi ya tentang pemerintah tadi. Kalau dari Oki gimana? Kamu tadi udah jawab belum? Udah kan tadi yang ada Bisa diulang sama environment terus sudah jadi panjang. Yang mana? Udah. Pemerintah udah hadir belum? Pemerintah kurang apa? Iya, pemerintah Iya. itu. Jadi bagaimana buat kamu sebagai rakyat? sebenarnya jadi tadi bisa langsung nyambung, tapi karena Lo panjang-panjangin deh. karena kepotong jadi Potong. mungkin agak kurang nyambung sama si Fikri sih, karena ya udah lupa lah tadi. Ya. Jadi nih intinya nih, buat kalian jadi rakyat tuh harus kayak gimana? Oh, ya, ada. Buat kalian nih, jadi rakyat tuh harus kayak gimana? Masukin dulu deh ya. Saya harus kayak gimana ya, terserah mau makan mau minum ya, yang penting kalian udah rakyat ya, santai aja lah. Karena kondisi saat ini aku pikir jadi rakyat di sini itu serba salah juga sih. Ya kayak pembahasan tadi, mau gini salah, mau gitu salah, mau ikut kadang masih ada perang batin, mau berpendapat tapi mungkin ada pembatasan. Jadi kalau menurutku pemerintah saat ini, kita balik dulu ke kata pemerintah. Itu sebenarnya yang seperti apa? Pemerintah, tukang perintah ataukah yang seperti apa? Kan harus kembali ke situ dulu sebelum kita menaruh pemerintah Indonesia saat ini seperti apa. Jadi kembali dulu kepada pemerintah itu apa. Jadi kalau menurutku berdasarkan tadi yang udah kita bahas mengenai demokrasi, pemerintah itu sebenarnya adalah pekerja dari rakyat yang diberi amanah untuk melaksanakan salah satu porsi yang sudah ada hierarkinya tadi. Dari 3 elemen yang harus saling bekerja sama tadi, itu tugas dari pemerintah. Yang pada akhirnya saat ini kita kurang merasakannya, jadi ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa kita rasakan merugikan bagi rakyat. Kalau menurutku sendiri pemerintah di luar itu tadi adalah bahasanya ngomong rakyat sih. Karena mereka sudah diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi orang yang duduk di kekuasaan untuk ya istilah bolehlah memerintah, karena asalkan perintah itu baik dan berdasarkan musyawarah, itu kenapa enggak untuk kebaikan bersama. Kalau pemerintah saat ini banyak sih aku pikir kurangnya, karena kembali lagi kepada bagaimana yang aku rasakan, rakyat saat ini mulai kurang percaya dengan pemerintah. Dengan banyaknya kasus yang saat ini,
dan janji-janji yang belum ditepati, karena itu emang bahasa politisi kan, bebas mau janji seperti apa. Tempatnya belakangan. Ya tempatnya belakangan, walaupun nggak ditepatin juga nggak apa-apa. Jadi kita rakyat Indonesia itu sebenarnya apa ya, nerima yang pandum banget ya. Apa itu? Aku jadi nggak ngerti. Jadi Mana tuh iya, kita diberi apa, jadi apa-apa lah. kita udah dibohongi tapi kita masih aja. Kayak sederhananya kalau ada pemilihan umum, kudu dikon milih iki loh. Cuma disuruh pilih dia kok nggak mau. Kayak gitu loh. Kita udah dibohongi tapi masih aja kita mau gitu. Jadi kita itu istilahnya nerima yang pandum. Selain pemerintah yang udah dibahas tadi, yang menurutku perkembangannya ya, kayak yang dibilang Fikri yang sebelumnya tadi, apakah ada kemajuan? Aku pikir iya emang ada, dan ada enggaknya juga masih ada pertentangan di situ. Kalau dibilang kemajuan infrastruktur, aku pikir enggak dulu ya sebenarnya. Karena ada faktor yang kita beri contoh di gampangnya di Papua lah. Ada penebangan hutan atau hutan adat yang dibangun jalan untuk akses. Alasannya agar nanti warga situ mudah mendapatkan akses untuk pengobatan. Ya, kalau dia warga adat hutan berarti ya udah ada obatnya sendiri. Mereka itu jangan diukur maju sama seperti kita. Karena tingkat kemajuan kita selalu mensentralkan Pulau Jawa, yang mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Dan kita hidup dengan cara kita sendiri. Yang aku lihat infrastruktur saat ini dibangun untuk kepentingan pengusaha. Kayak mudahnya, kenapa jalan-jalan Sukoharjo ada yang bagus yang di depan kampus itu? Kenapa itu yang paling bagus, yang paling lebar? Yang paling lebar, karena itu adalah jalur transportasi truk-truk besar untuk mengirimkan itu, masukan itu. Untuk bahan-bahan baku itu, karena ya emang aku mikir ada kesitunya juga sih. Kalau jalannya rusak kan kelihatan banget ya. Kalau Iya. bangunannya jelek itu kan, tanahnya rusak kan nanti ini pasti kebanyakan lewat truk nih. Nah, inget nggak kenapa sering banget itu tempel? Bahkan kemarin yang lucu itu masih bagus tapi dilapisin lagi. Sedangkan yang sebelah sana yang tidak digunakan untuk jalur itu bolong-bolong udah bertahun-tahun pun nggak digubris. Jadi kalau di Sukoharjo itu ya, sedikit bahas itu, jadi jalannya itu masih bagus, itu tuh udah ditempel. Yang aku kadang mikir ini kenapa ditempel Lucu, kan? gitu, tapi nggak ada yang rusak di situ. Tapi di jalan ada jalan lain yang kurang terurus gitu. Iya. Tapi itu jalannya sering dilewatin juga nggak? Kalau warga itu lewat terus, masyarakat Tapi situ kalau sering. Jalan depan situ kan emang biasanya truk lewat. Transportasi emang jalur utama. Mungkin aku boleh berpendapat nggak soalnya? Boleh, Aku boleh sekali. aku nggak tahu. Aku mungkin aku perlu ke sana. Aku Iya. perlu Iya. case-nya ya. Iya. Dari cerita kalian ya. Mungkin menurutku ada skala prioritas. Aduh ribut banget. ada skala prioritas di situ. Jadi kan ini pemerintah daerah, apalagi pemerintah Sukoharjo, ada keterbatasan dana di situ kan. Ada keterbatasan dana, jadinya harus ada prioritas pembangunan. Iya. Tapi balik lagi, aku harus lihat dulu case-nya. Iya. Tapi aku nggak tahu jalannya kayak gimana. Nah, tapi kalau misalnya yang satu adalah jalan yang apa ya istilahnya, yang lewat motor-motor aja, yang bisa kiri kanan dan emang bukan jalur cepat, ya mungkin. Dan aku harus melihat dulu tingkat kerusakannya kayak gimana dulu nih yang dimaksud ya, karena aku kan nggak tahu juga nih. Jadi aku juga nggak bisa menilai apakah kebijakannya tepat, tapi menurutku di situ ada faktor skala prioritas. Tapi walaupun kayak yang aku bilang di awal, mungkin ada kepentingan politik di sana. tapi emang bener pasti ada kepentingan politik, karena kalau kekurangan dana buat apa gitu loh, jalan masih bagus terus dilapis. Aku pikir malah itu pemborosan dana. Kenapa nggak dialokasikan yang lebih membutuhkan saja? Karena bener-bener aku real lihat di depan mata itu nggak ada apa-apanya. Jalan masih bagus. Jadi jalan itu masih benar-benar serat gitu. Ya, Gitu. masih rata, masih bagus, masih enak lah dibuat lewat. Oke. Ya, mungkin Tapi bisa itulah yang pesan buat teman-teman. Bisa lah jalan-jalan ke Sukoharjo ya, ke kampusku. Iya, yang bisa dibicarakan sama teman-teman sih kayak gitu-gitu sih, kayak kebijakan-kebijakan yang mungkin di sekitar kalian itu patut dikaji, patut dibicarakan bersama. Bagaimana kita bisa bekerjasama dengan pemerintah lah. Ya seperti kita saat ini bisa dibilang mengkritik, ya kita membantu tugas pemerintah agar mereka tahu, Pak ini loh, kan mereka pastinya nggak selalu keliling terus ke pelosok-pelosok, kemana nggak selalu keliling. Jadi kita memaparkan, ini di sini seperti ini Pak, tolonglah.
Dari Fikri, Pertanyaannya tadi apa? Udah keulang sebenarnya. kekurangan pemerintah tadi tuh. Bukan. Tapi tadi udah sebenarnya udah sama aja, pertanyaannya sama aja. Aku ulangin secara. Mau diulangin nggak? Iya, silakan. Gini aja. Intinya Tambahin aja kalau mau nambahin. aja. Tambahin aja. Ya udah tadi aku udah. Iya kan? Poinku dua tadi soal privasi sama environment. Oh, amin kita mau. Iya, udah dijawab sama Tapi Fikri. environmentnya terus buat debat Oh, debat iya, loh. iya, Terus itu. tadi tekan ngendi. Oh, rakyat. Kamu jadi rakyat. Oh, tuh. kalau Jadi rakyat tuh harus gimana? kalau pertanyaannya jadi kalau pertanyaannya jadi rakyat harus gimana? Kalau aku mungkin dua ya poinku. Yang pertama, jadilah diri kalian sendiri. Jadilah apapun yang kalian inginkan, selama itu tidak melanggar nilai kemanusiaan, nilai moralitas atau hukum positif yang ada di Indonesia. Silahkan lakukan itu. Jadi apa saja, melakukan apa saja. Yang kedua, yang menurutku agak salah dari norma yang ada di masyarakat Indonesia, tolong lebih pahami lagi mana yang menjadi urusan privasi, mana yang jadi urusan publik, dan mana yang menjadi urusan privasi yang menjadi publik. Kan ada tiga, privasi, publik, privasi yang menjadi urusan publik. Kalian harus lebih paham itu, karena menurutku beberapa kali kita salah. Yang urusan publik malah dibiarkan saja, yang urusan privasi malah banyak diikut campuri. Gitu. Itu aja sih. Aku sedikit tambahan ya buat tadi poinnya jadi rakyat harus bagaimana. Jadi menurutku jadi rakyat itu harus mikir, jangan cuma kerja. Jadi harus mikir menurutku. Karena Aduh. ya kita harus mikir. Jadi rakyat itu sadarlah tugas kalian. Kalian bosnya. Jadi sadarlah kebijakan apa yang diterapkan dan kalian harus mengkaji itu. Jadilah oposisi yang baik. Oposisi berdasarkan situasi, bukan karena ketidaksukaan kalian. Jadi itu buat teman-teman rakyat Indonesia sebenarnya. Yang penting sadar porsi sih, karena mereka yang duduk di kursi-kursi itu, mereka juga rakyat kan. Jadi iya, kita juga kita juga rakyat, mereka juga rakyat, tapi porsinya masing-masing. Kita sebagai mahasiswa mungkin melakukan penelitian seperti Fikri atau melakukan kajian apa, mereka melaksanakan tugasnya, mendengarkan rakyat. Ya seperti itu. Yang jualan kopi ya jualan kopi, yang jualan sate. Tapi sejatinya rakyat adalah oposisi yang paling penting menurutku itu. Udah segini Bay, ya. Terserah Anda. Cerah. Punya YouTube. Jadi kesimpulannya balik lagi sama teman-teman maunya seperti apa kan sudah disampaikan oleh Fikri dan siapa? Bung Oki. Oke, Lukman. Iya. Akhirnya semua balik teman-teman mau menanggapi rakyat itu bisa gimana dengan segala opini dari teman-teman kita yang di sini. Terima kasih ya buat Oki dan siapa? Fikri udah ngeluangin waktu dan nungguin aku lama banget. Thank you. Oke. Thank you, Sel. Ya. Udah mau Udah, kamu jangan manggil. Udah cuy, capek cuy, itu berapa menit cuy? 1 jam Banget lebih. ya. Tapi menurutku tuh